Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kedua murid Yohanes sangat unik dan menarik dalam mencari Mesias. Sehingga kedua murid Yohanes tadi sudah lama mencari Mesias itu siapa. Tampaknya mereka telah begitu lama mengikuti Yohanes. Tapi pada suatu hari ketika mereka sedang bersama Yohanes di Sungai Yordan, Yesus lewat di depan mereka. Secara spontan, Yohanes pun menunjuk kepada Yesus sambil berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Yang hebat adalah ketika Yohanes menunjuk dialah anak domba Allah, dua murid tadi tanpa berpikir, tanpa banyak bicara, mereka segera pergi mengikuti Yesus. Sabda Yesus ternyata begitu kuat dan memikat bagi kedua orang itu, karena mereka memang mendambakan dan mencari sungguh-sungguh dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, menyadari bahwa ada yang mengikutinya di belakang, lalu Yesus itu berbalik dan bertanya kepada kedua yang mengikuti itu. Sehingga Yesus itu peka sekali. Dia berjalan terus, tapi kok rasanya ada orang yang mengikuti di belakangnya. Lalu Yesus menoleh. Lalu Yesus bertanya, "Apa yang kamu cari?" Mereka pun menjawab, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Kedua murid tadi tidak menjawab pertanyaan Yesus. Ditanya, "Apa yang kamu cari?" Tapi mereka justru menjawab, "Guru, di mana engkau tinggal?" Tidak nyambung kan? Pertanyaannya apa, jawabannya apa. Tapi mari kita lihat jawaban itu sendiri dan juga pertanyaan itu sendiri untuk kita pada zaman sekarang ini. Lalu Yesus pun juga menjawab, ketika "di manakah kamu tinggal?" Dia nggak berkata, "Saya tinggal di Bandung, saya tinggal di Lembang, saya tinggal di ini atau di Indah" juga. Tapi Yesus menjawab, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Jadi diajak. Ditanya Yesus tinggalnya di mana. Jangan terlalu pusing, mari ikutilah aku ya, dan lihatnya. Mendengar jawaban itu, mereka pun lalu mengikuti. Dari jawaban itu, mereka pergi mengikuti Yesus dan tinggal bersama dengan Dia. Peristiwa selanjutnya adalah Andreas yang memanggil saudaranya Simon dan mengajak dia untuk bertemu dengan Yesus. Jadi setelah Andreas itu tinggal bersama Yesus, dia langsung berpikir, dia langsung pergi memanggil Simon, "Ayo ikut, aku sudah bertemu Yesus." Sehingga Simon Petrus sendiri mengenal Yesus karena diperkenalkan oleh Andreas yang sudah mengalami berjumpa dengan Yesus sendiri. Demikian juga dalam bacaan pertama tadi, Samuel itu belum mengenal Allah. Maka ketika dipanggil berkali-kali dia nggak tahu harus jawab apa. Tapi Eli membimbingnya, "Nanti kalau kamu mendengar suara itu lagi, jawablah, 'Bersabdalah Tuhan, aku mendengarkan.'" Sehingga Eli membimbing, menuntun Samuel
untuk berjumpa dengan Allah dan siapakah Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, mari kita renungkan pertanyaan Yesus kepada kedua murid tadi. Apakah yang kamu cari? Kedua murid tadi tidak menjawab langsung pertanyaan Yesus, tetapi balik bertanya, di manakah Yesus tinggal? Hal ini bukan mereka tidak bisa menjawabnya, bukan Bapak sekalian. Tetapi mereka mau tinggal bersama Dia. Mereka mau mengenal lebih dekat anak domba Allah itu siapa. Jadi ketika ditanya tidak langsung menjawab, karena ada kerinduan yang lebih dalam lagi, yaitu mau tinggal bersama dengan Yesus yang disebut anak domba Allah itu, dan mau merasakan kedekatannya. Inilah yang diharapkan juga dari kita semuanya, hadir di dalam perayaan Ekaristi ini karena kita mau dekat dengan Yesus, mengenal Dia yang sesungguhnya seperti apa. Tampaknya apa yang mereka cari, apa yang mereka rindukan itu ada di dalam pribadi Yesus. Sehingga Andreas pun juga memanggil Simon untuk bertemu dengan Yesus itu sendiri. Karena Andreas merasakan, ini yang kita cari, inilah yang saya cari dalam hidup. Bukan pribadi-pribadi yang lain, tapi Yesus sendiri. Mereka itulah orang yang menjadi murid pertama daripada Yesus. Tetapi apakah dengan memutuskan untuk tinggal bersama dengan Yesus, iman mereka telah kuat dan motivasi mereka jernih dalam mengikuti Yesus? Itu satu pertanyaan. Setelah mereka bersama-sama dengan Yesus, bertinggal dengan mereka, iman mereka sudah kuat, sudah hebat? Bukan, saudara-saudara kasih. Belum. Motivasi mereka masih juga banyak terkontaminasi dengan hal-hal yang duniawi. Hal-hal duniawi masih begitu memikat dan memesona juga dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Mereka masih dipenuhi dengan nafsu berkuasa, nafsu materi, dan motivasi pribadi yang lainnya. Ada beberapa tahap di mana Yesus menantang mereka, mencobai mereka, dan menegur mereka sebagai orang-orang yang dianggap dalam tanda petik bodoh. Mereka salah menafsirkan tentang kekuasaan yang dimaksud oleh Yesus sendiri. Kita masih ingat permintaan ibu Yakobus supaya kedua anaknya Yakobus dan Yohanes ditempatkan di sisi kiri dan kanan bila Yesus sudah menjadi raja. Permintaan yang sangat manusiawi. Kita juga masih ingat bagaimana para murid bertengkar di dalam perjalanan. Siapa yang masih terbesar? Siapa yang akan menjadi terbesar di antara mereka? Sehingga persoalan-persoalan itu mau membuktikan bahwa murid-murid Yesus pun belum murni ya di dalam mengikuti Dia. Sebenarnya setiap kali ada pertanyaan seperti di atas, secara otomatis Yesus itu bertanya lagi, apakah yang kamu cari? Pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita semuanya. Apa yang kamu cari menjadi orang Katolik? Apa yang kamu cari pergi ke tempat ini? Pertanyaan itu selalu bergema di dalam hati kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, proses panggilan murid-murid pertama ini sama dengan perjalanan pertumbuhan iman kita sebagai orang Katolik.
Setiap orang Katolik yang sudah dibaptis akan mengalami proses pencarian yang terus-menerus sehingga memahami siapakah sebenarnya Yesus yang disebut anak domba Allah itu. Kita pun mungkin sampai saat ini juga masih mencari-cari siapakah Yesus itu. Siapakah Allah yang kita sembah, yang kita puji itu. Tapi inilah dinamika dari kehidupan beriman kita. Iman kita akan ditantang terus-menerus. Yesus akan bertanya terus-menerus kepada kita, apakah yang kamu cari dalam hidup ini? Iman kita mengalami perkembangan dan kematangan dari waktu ke waktu, dari tantangan ke tantangan, bahkan lewat penderitaan, lewat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Peristiwa COVID-19 ini pun menjernihkan iman kita. Apakah kita masih percaya akan penyelenggaraan ilahi, ataukah kita menjadi putus asa? Karena rasanya belum ada tanda-tanda akan berakhir peristiwa corona ini. Sehingga kita sebagai orang Katolik dimurnikan, sebagai orang beriman juga bertanya, mempertanyakan persoalan ini semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kematangan iman kita bertumbuh secara bertahap dari waktu ke waktu. Dari motivasi duniawi bertumbuh menuju motivasi rohani yang lebih tinggi. Kita pun mengenal Yesus dari tahap ke tahap hingga akhirnya kita mengakui dengan penuh keyakinan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Sehingga ketika kita dibaptis tidak selesai di sana, tapi pergulatan iman kita itu terus terjadi dari hari ke hari. Sampai saat sekarang ini pun saya yakin pergulatan itu terjadi. Iman adalah berjalan bersama Yesus. Itu kalau kita perhatikan dalam bacaan Injil hari ini. Dan itu adalah perjalanan yang berlangsung seumur hidup kita. Jadi iman kita tidak selesai pada waktu kita dibaptis. Pada waktu kita menerima sakramen penguatan selesai. Itulah iman kita, bukan. Tapi perjalanan iman kita berlangsung sepanjang hidup kita. Pada akhirnya akan ada perjumpaan yang secara definitif. Tentu saja dalam perjalanan itu ada momen kita merasa lelah, kita merasa bingung. Banyak orang yang bertanya-tanya, pastor, apakah Allah itu diam dengan peristiwa corona seperti ini? Mengalami kebingungan. Kapan sekolah akan mulai? Kapan kita akan hidup normal? Kebingungan seperti itulah terus terjadi dalam hidup kita. Tetapi iman memberi kita kepastian akan keadaan konstan dalam setiap situasi, bahkan yang paling menyakitkan, yang sulit dipahami sekalipun. Jadi kehadiran Yesus itu secara konstan terus-menerus. Hanya seringkali manusia atau kita kurang menyadari bahwa Allah itu ada bersama kita dalam situasi apapun juga. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, pertanyaan Yesus tadi tetap masih aktual dan relevan bagi kita sekarang ini. Apakah yang kamu cari? Sehingga dalam peristiwa ini kita diajak merenung, bertanya, apakah yang saya cari dalam hidup ini? Apakah yang kita cari adalah kenikmatan hidup, kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan kebutuhan pribadi lainnya? Sebagai pribadi yang berkeluarga, apakah yang Bapak Ibu cari dalam hidup berkeluarga? Dan sangat diharapkan bahwa
dalam hidup berkeluarga mungkin awalnya adalah hanya cinta monyet, lalu cinta insani, dan akhirnya diharapkan adalah cinta ilahi. Itu yang diharapkan. Sehingga dalam hidup berkeluarga pun juga banyak liku-liku. Maka bertanya, apa ya yang saya cari dalam hidup berkeluarga? Apa yang saya cari? Saya sebagai guru. Apa yang saya cari? Saya sebagai pedagang dan sebagainya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu aktual sekali. Kalau dalam hidup keluarga, seperti dalam bacaan kedua tadi, yang dicari hanyalah kepuasan seks, maka akan gagal total. Tetapi kalau yang dicari adalah cinta ilahi, disitulah akan terjadi keabadian. Karena akan tetap mau berjalan terus, meskipun di dalam keluarga itu banyak sekali liku-likunya, banyak sekali persoalannya, tapi tetap mampu berjalan terus. Karena yang dicari bukan itu. Sehingga kita diajak berefleksi pada hari ini, apa yang saya cari ya? Apakah sebagai kepala keluarga saya hanya mau mencari uang? Mungkin pada suatu saat akan jenuh dan berkata, bukan itu. Tapi saya mencari kerajaan Allah di dalam keluarga ini, yaitu damai, sukacita, dan kegembiraan. Semoga kita mencari hal-hal yang rohani, yang berguna bagi perkembangan iman kita. Mari kita merenungkan pertanyaan Yesus tadi, apakah yang kamu cari? Kita diajak diam, tenang, untuk menemukan. Seandainya menemukan jawaban yang salah, tidak apa-apa, tapi berani untuk meluruskan. Bukan itu. Kalau ada yang datang ke gereja mencari pengkhotbah yang ulung, tiba-tiba ganti karena pada suatu saat ya ada umat yang mengharapkan, oh ini pastor ini yang akan misa, tahu-tahu pastornya beda, jengkel langsung pergi pindah ke gereja lain untuk mencari pengkhotbah yang dia rindukan. Jangan mencari pastornya, jangan mencari pengkhotbahnya, carilah Dia yang menciptakan kita. Semoga kita dimurnikan motivasi kita di dalam hidup ini, dalam pencarian, yaitu mencari Allah yang hidup, yang tinggal dan bersama-sama dengan kita setiap saat.